Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat semuanya ya. Kita akan mulai perkuliahan kita modifikasi perilaku, di mana saya sudah mengirimkan file di grup untuk dibaca terlebih dahulu. Karena itu adalah inti dari materi kita pada hari ini. Saya akan meringkasnya saja apa yang ada di file tersebut, begitu ya. Topik kita pada kesempatan kali ini kita fokus kepada reinforcement. Kalau di pekan lalu kita bedah keduanya itu bagaimana mereka si Pavlov dan si Skinner itu kemudian menjadi cikal bakal dari apa namanya analisis fungsi dari ABC itu. Sekarang kita akan fokus kepada reinforcement-nya gitu ya. Dan kita akan belajar kasus dari sini. Intinya dari reinforcement itu, dan teman-teman sudah baca semuanya, bahwa perilaku manusia itu dapat dibentuk melalui interaksi individu dan lingkungan. Nah, pada konsep modifikasi perilaku, kita tidak mengubah individu langsung, tapi kita mengelola lingkungannya. Dengan lingkungan itu, kemudian kita harapkan individunya bisa berubah. Dan Skinner kemudian menurunkan satu konsep yang disebut sebagai operant conditioning, di mana perilaku dari individu ini dikontrol oleh konsekuensinya. Nah, konsekuensinya inilah yang banyak dimainkan oleh si Skinner ini. Dari konsekuensi ini muncullah konsep-konsep seperti positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment gitu. Nah, bagian ini catatan saja, ini adalah bagian yang paling sering bikin bingung. Bikin bingung karena ada banyak salah kaprah dalam penulisan pengertian dari reinforcement dan punishment. Yang salah kaprah itu adalah kalau kita semua ini menerjemahkan seperti Inggris ke Indonesia. Itu salah. Definisi kita harus menganut definisinya Skinner tentang reinforcement itu apa, definisinya Skinner tentang punishment itu apa. Bukan kita menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris. Kalau bahasa Indonesia ke Indonesia, Inggris ke Indonesia, ini adalah penguatan, ini adalah hukuman, begitu kan? Enggak, kita enggak pakai terjemahan itu salah, begitu ya. Itu salah. Uh, Satu konsep salah kaprah dalam menerjemahkan reinforcement dan punishment adalah kalau dibilang reinforcement itu adalah memberikan konsekuensi positif, begitu ya. Sedangkan punishment itu memberikan konsekuensi negatif. Misalnya kalau apa namanya, kalau ada kakak mukul adik, maka kita kita stop uang jajannya dulu, misalnya begitu ya. Nah, itu kita anggap sebagai punishment gitu. eh, atau hukuman. Nah, tolong jangan terjemahkan sebagai hukuman, begitu ya. Itu salah, bukan definisinya Skinner gitu. Eh, Punishment itu adalah memberikan apa namanya, bukan bukan diterjemahkan sebagai memberikan stimulus yang tidak menyenangkan, begitu. Nah, nanti kita coba lihat apa namanya, biar tidak salah kaprah ya, karena pemahaman ini penting untuk kita bawa ke depannya, gitu. Oke, kalau di sini secara singkat ya, positive reinforcement itu artinya adalah menambah perilaku dengan memberikan stimulus yang menyenangkan. Kalau negative reinforcement berarti menambah perilaku dengan menghilangkan stimulus tidak menyenangkan, gitu ya. Kalau positive punishment itu mengurangi perilaku, beri stimulus yang tidak menyenangkan. Kalau negative punishment berarti mengurangi perilaku, hilangkan stimulus menyenangkan. Nah, reinforcement di sini diartikan sebagai meningkatkan atau memunculkan suatu perilaku yang diinginkan. Itu arti dari reinforcement. Kemudian punishment di sini diartikan sebagai menghilangkan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, bukan memberikan stimulus tidak menyenangkan. Ini ya, ini dia maknanya begitu.
Oke, ini maknanya jangan terjemahkan ke Inggris ke Indonesia, begitu. Nanti salah. Oke, oke, itu kemudian dari kalau kita mau lihat lebih detail lagi, gitu ya. Ini tadi salah ya, ini dia tadi saya jelaskan bahwa reinforcement itu bukan konsekuensi menyenangkan, punishment itu bukan konsekuensi tidak menyenangkan. Atau ini terjemahan Indonesia-nya ngasih reward dan ini ngasih hukuman. Kita tinggalkan itu gitu ya. Karena teorinya Skinner itu bilang Skinner reinforcement dan punishment tidak ditentukan oleh rasa senang dan tidak senang. Begitu. Melainkan oleh efeknya terhadap perilaku. Itu bahkan yang lebih ekstrem bilang kalau misalnya kita ngasih misalnya ada apa namanya kalau ada anak kemudian berperilaku baik kemudian kita kasih permen dengan harapan dia berperilaku baik lagi itu baru disebut sebagai positive reinforcement kalau memang setelah itu dia berbuat baik gitu loh. Ada yang bahkan bilang begitu teorinya ya. Masuk memahami dari teorinya Skinner karena dia konsekuensinya efeknya terhadap perilaku. Kalau ada efek baru disebut itu bekerja gitu. Nah, jadi yang benar adalah reinforcement itu ada segala konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan munculnya kembali segala perilaku. Jadi reinforcement itu adalah gimana caranya perilaku yang kita inginkan bisa muncul kembali atau bertahan menjadi kebiasaan. Itu namanya reinforcement. Gitu. Jadi berfokus pada konsekuensinya. Konsekuensi yang bisa meningkatkan itu bisa positif. Positif jangan diartikan lagi positif, baik dan negatif itu buruk, enggak. Positif itu diartikan sebagai penambahan dan negatif itu diartikan sebagai penghilangan stimulus. Nah, ini eh, saya wanti-wanti di sini bagian ini karena ini yang sering bikin kita slip dalam memahami eh, konsep dari Skinner gitu ya. Dari cara mengartikan reinforcement salah, dari cara mengartikan positif dan negatifnya salah begitu ya. Jadi yang benar positif itu kita artikan menambahkan, negatif itu kita artikan menghilangkan, reinforcement itu artinya konsekuensi yang meningkatkan perilaku itu, sedangkan punishment itu segala konsekuensi yang menurunkan atau melemahkan kemungkinan munculnya kembali satu perilaku. Begitu ya. Itu yang harus uh, kita berhati-hati dalam memahami teorinya begitu. Kemudian selain empat hal ini, reinforcement ya konsekuensi yang bisa meningkatkan munculan perilaku itu bisa berupa ekstrinsik dan bisa berupa intrinsik. Jadi berasal dari luar atau bisa berasal dari dalam diri begitu. Dan ini merujuk kepada dari teori self determination theory yang mengatakan bahwa boleh kita mulai dari penguatan eksternal, misalnya ngasih hadiah atau ngasih pujian dan lain-lain, tapi itu semua hanya sebagai jembatan menuju motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsiknya tidak muncul, maka itu akan menimbulkan problem baru, begitu ya. Yang ultimate goalnya adalah siapapun yang menerima dari modifikasi perilaku itu pada akhirnya bisa memahami makna moral dan emosional di balik perilaku positifnya. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan punishment itu um, harus ada batas-batas etisnya begitu ya, batas-batas etis. Pastikan bahwa mereka itu punishment itu konsekuensi yang dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku itu
bisa apa namanya eh, efektif untuk menghentikan perilaku yang berisiko tinggi gitu ya. Dan perhatikan bahwa setiap bentuk konsekuensi yang menghilangkan atau menurunkan itu biasanya punya efek samping gitu. Kalau digunakan secara berlebihan, dia bisa justru malah melahirkan kecemasan atau perilaku agresif gitu ya. Sehingga nanti dalam prinsip etisnya itu harus gunakan respon cost atau time out secara profesional begitu ya. Prinsip utamanya adalah mengajarkan bukan menghukum gitu ya. Nah, ini yang lagi penting ketika kita sudah menerapkan 4 jenis reinforcement tadi, penggunaan itu selalu dalam jangka waktu ya, nggak bisa sekali kita kasih kemudian sekali pemberian reinforcement lalu berharap perilaku itu muncul terus, enggak. Modifikasi perilaku itu bekerja dalam rentang waktu yang relatif cukup panjang, bisa sebulan dalam proses pendidikan atau dalam eksperimen itu bisa berminggu-minggu begitu ya untuk melihat hasilnya efektif. Karena dia bekerja dalam rentang waktu yang cukup panjang, mingguan atau bahkan bisa bulanan gitu ya. Maka ada konsep tambahan yang perlu kita pahami yaitu adanya continuous reinforcement. Jadi apa stimulus yang dimaksudkan, konsekuensi yang dimaksudkan untuk memunculkan perilaku itu bisa terus-menerus diberikan konsisten maksudnya. Misalnya saja kita menegakkan kalau setiap setiap kali siswa merapikan tempat duduknya maka dikasih 1 bintang. Konsisten begitu. Nah, itu namanya continuous reinforcement. Setiap kali dia merapikan, kasih bintang. Setiap kali dia merapikan, kasih bintang. Nah, kalau intermittent reinforcement, gitu ya, itu tidak selalu. Jadi ada masa masa berkalanya. Misalnya, setiap kali 3 kali dilakukan dia merapikan bangku, maka dikasih bintang gitu. Atau setiap kali 5 kali dikasih bintang gitu. Ada jeda waktunya gitu ya, tidak selalu. Ada juga istilah sebagai fixed dan variable ratio dan interval itu pengaturan berdasarkan jumlah dan waktu gitu ya. Nah, ini juga konsep yang perlu difahami dalam proses penerapan dari reinforcement begitu. Jadi bukan reinforcement sekali apa ya, desainnya itu bukan ya udah setiap kali dia baik saya kasih token nggak gitu, karena prosesnya akan makan waktu, karena makan waktu kita harus menggunakan ini begitu ya. Nah kemudian saya juga mencari karena modifikasi perilaku atau behavior therapy itu adalah salah satu terapi yang paling banyak digunakan, maka berbasis buktinya juga banyak ya gitu. Ini saya mencoba mencari meta analisisnya gitu ya. Meta analisis itu adalah kumpulan dari research yang mengumpulkan begitu banyak penelitian di ranah yang sama untuk disimpulkan hasilnya gitu. Jadi kesimpulan dari ratusan ratusan riset. Nah, itu namanya meta analitik. Gitu ya. Di dalam meta analitik itu kemudian ya kita bisa melihat ada beberapa efektivitas dari penggunaan penggunaan reinforcement gitu ya. Misalnya saja hasilnya ditemukan bahwa kalau kita menggunakan continuous reinforcement itu perilaku benarnya langsung diberi penguatan gitu ya. Ini efektif banget untuk memunculkan perilaku baru dengan cepat. Efektif. Misalnya ini tadi ya, kalau misalnya anak mau duduk tenang di rumah atau di sekolah begitu, kita kasih sesuatu. Setiap kali dia tenang duduk, kita kasih sesuatu. Setiap kali duduk tenang, kita kasih sesuatu. Itu cepat memunculkan perilaku baru. Tapi hasil riset bilang bahwa perilaku tersebut juga hilang kalau penguatannya dihentikan. Itu empirical research-nya mengatakan demikian ya. Berbeda dengan intermittent atau penguatan parsial,
itu yang hanya memberikan penguatan pada respon tertentu saja, bukan setiap kali, begitu ya. Bukan continuous, tapi pada saat-saat tertentu saja. Hasilnya perilaku memang terbentuk lebih lambat, tapi lebih tahan lama walau penguatannya berhenti. Begitu. Itu juga kemudian ada muncul-muncul riset-riset lain tentang ini ya. Nah, untuk yang FR atau VR, ini FR, fixed ratio atau VR ini, itu bisa kita gunakan untuk memunculkan respon cepat dan fokus untuk melatih kelancaran tugas seperti membaca dan berhitung. Nah, gitu. Misalnya Anda mengajarkan perkalian ya, gitu, atau pertambahan gitu, atau konsep baru, kemudian dia bisa langsung dikasih setelah respon tertentu benar, dikasih uh, reinforcement gitu, maka dia akan bisa uh, memunculkan respon cepat untuk perilaku baru muncul gitu. Kalau yang F ini fixed interval dan variable interval gitu, itu lebih cocok untuk menemukan pola respon yang stabil dan tenang. Itu cocok untuk membangun kebiasaan jangka panjang gitu ya. Nah, ini hasil-hasil risetnya lebih khusus lagi, misalnya kayak yang fix apa namanya? Yang pakai fix eh, itu bagus untuk bisa digunakan gitu ya. Ada 24 studi studinya. Kemudian ini juga apa namanya? Perilaku nganggu juga bisa digunakan gitu dan seterusnya begitu ya. Eh, Intinya kita bisa gunakan CRF kalau mengajarkan perilaku baru continuous ya, reinforcement. Kalau ingin perilaku baru tuh cepat muncul gitu ya. Kalau sudah dia muncul, maka dia harus dirubah ke penguatan parsial ya, agar lebih stabil gitu. Dan seterusnya begitu ya. Ini intinya dari eh, konsep tersebut. Kemudian dalam prakteknya nanti juga ditemukan eh, teknik disebut sebagai shaping atau fading gitu ya. Shaping itu berarti kita menguatkan bertahap pada langkah-langkah menuju perilaku target gitu. Nah, kalau fadingnya berarti kita mulai mengurangi penguatan eksternal secara bertahap ya. Nah, itu semua langkah-langkah itu sampai kemudian ditransisi menuju motivasi intrinsik ya, sampai dia punya otonomi, kompetensi, keterhubungan sosial tergantung dari perilakunya. Kalau dia sudah target dari modifikasi perilaku sudah miliki ini, maka sudah dianggap sudah selesai. Karena itu proses modifikasi perilaku itu bukan proses yang sebentar, gitu ya. Oke, ini adalah materi yang Anda baca dari ini ya. Dan Anda baca, baik. Sekarang kita akan melihat sebuah kasus begitu. Saya sudah di chat mengirimkan satu kasus. Silakan dilihat kasusnya. Saya keliru ya, sebentar. Kan itu kasusnya. Maaf, sebentar. Ada kekeliruan kasus saya. Kasusnya yang ini. Ini kasusnya. Maaf ini ya. Ini kasusnya. Tapi yang di Google Drive-nya salah, keliru.
Kasus satu pertemuan. Ini yang benar ya, ini yang benar. Saya kirimkan di chat. Oke, silakan di download dulu, dilihat, dipelajari. Ini kita ada 14 orang. Nanti saya akan pecah kalian menjadi dua kelompok ya. Dua kelompok, kemudian silakan diskusikan kasus itu di dalam breakout rooms. Nanti dalam waktu 12 menit kita akan kembali ke forum ini dan kemudian perwakilan dari setiap kelompok menjelaskan tentang apa hasil diskusi dari pembahasan kasus tersebut ya. Kasus yang terakhir ya, bukan kasus yang di atasnya ya. Kasus yang Rina, kasus di TK. Dibaca kasus di TK itu, kemudian eh, dipelajari kasusnya, kemudian disimpulkan apa, berikan analisanya, dan berikan juga solusinya, apa yang perlu solusi yang harus dilakukan. Sesaat lagi saya akan bagi kalian menjadi dua kelompok di breakout rooms-nya. Nanti kalau sudah masuk ke sana, silakan secara mandiri diskusikan kasus tersebut dan berikan solusi atau dan analisanya gitu ya. Saya akan bagi sekarang ya. Oke, ini di room satu ada Ayu Wulandari, Delphi, Henry, Niwayan Purnami, Putu Karniasa, Rindy Dewi, Riko Baskoro. Kemudian di room 2 nanti ada Agnes, Ai ini siapa? Ai Arya, Amelia, Desa Rendia, Desa Malibela, Silvi, dan Yusuf. Gitu ya. Nah, record saya buat 12 menit saja. Gitu ya. Nanti 2 menit belum terakhir akan ada peringatan ya. Bentar. Nanti setelah 12 langsung semuanya akan kembali ke dalam ruangan. Oke, saya akan pindahkan kalian. Silakan diskusikan kasus tersebut, analisa, dan berikan solusinya.
Oke, baik. Eh, Setiap grup sudah saling berdiskusi masing-masing. Silakan sekarang kita eh, perwakilan dari setiap kelompok melaporkan, mempresentasikan hasil dari diskusinya. Siapa yang akan mewakili? Dari room satu tadi ada Yulandari, ada Delvi, ada Pak D, ada Purnami, ada Pak Putu, ada Rindi, ada Riko. Di room 2 ada Agnes, Ai, Amelia, Desemeria, Silvi, dan Yusuf. Silakan siapa yang akan mewakili dari room satu dan siapa yang akan mewakili dari room 2. Kita mulai dari room satu. Silakan room satu. Room 1 Pak Putu Pak yang akan mewakili Pak. Oke, baik. Pak Silakan Putu Pak Putu. silakan. Siap, siap dilaksanakan Pak D. Nanti ditambahin. Iya Pak. Ah, sebentar. Satu, halo. Ya, silakan Pak Putu. Baik, jenis reimbursement yang diginikan di sini adalah sesuai dengan pertanyaan yang pertama. Ini dikasih jenis reimbursement. Menurut kami ini adalah dikasih reimbursement ekstrisik, di mana Bu Rina memberikan eh, suatu penghargaan kepada anak didiknya yang berupa cerdas. Kemudian mengapa perilaku positif menurun? Karena selalu diberikan suatu bentuk penghargaan setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, sehingga tatkala Bu Rina memutus atau tidak memberikan sesuatu atau startnya, secara otomatis anak ini akan menjadi kecewa. Kok kenapa tidak diberikan? Ada apa? Permasalahannya bagaimana? Nah, kekecewaan ini akan menjadi menurunkan minat daripada anak tersebut. Kemudian, apa risiko jangka panjang dari reverse? Sangat jelas, kalau kita segala sesuatu pekerjaan yang diberikan adalah selalu memberikan penghargaan, sehingga tertanam dalam anak tersebut bahwasanya apa yang dia lakukan harus mendapatkan hadiah, apa yang dia kerjakan harus mendapatkan penghargaan. Nah, tatkala tidak ada penghargaan itu, secara otomatis akan merasa mereka membentuk kekecewaan. Kemungkinan kekecewaannya ini akan yang sangat mendalam. Nah, kemudian menurut kami bagaimana strategi untuk mengubah ekstrisik menjadi intrinsik ini? Kalau menurut kami ini harus melaksanakan secara bergiliran, selang-seling. Jadi pada saat anak mendapatkan mengerjakan sesuatu dengan hasil yang baik, kita berikan penghargaan, approach dengan baik. Kemudian pada saat mereka menghasilkan suatu kegiatan yang kurang baik, kita tuntun dengan baik. Mungkin demikian. Sementara mungkin ada dari kelompok kami yang menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Ada tambahan dari kelompok Zoom satu, room Ada satu. Pak. Ada. Jadi yang pertama adalah identifikasinya adalah positive reinforcement, itu kan dalam bentuk diberikan ekonomi token Pak ya. Jadi apa dengan harapan perilaku target misalnya berbagi, duduk tenang atau merapikan mainan, berbaris dengan rapi ataupun yang lain itu dapat diikuti dengan konsekuensi yang menyenangkan. Artinya diberikan bintang kan begitu kan. Nah, terus eh, dari positive reinforcement tersebut diharapkan ada probabilitas perilaku yang akan meningkat. Jadi seperti itu. Itu yang pertama tambahannya. Yang kedua, mengapa perilaku Rokok positif saya di mana menurun? ya? Halo? Teruskan Pak Henry, Pak D. Halo, ya, iya Pak. Yang kedua, mengapa perilaku positif menurun setelah sistem bintang dihentikan? Eh, karena begini Pak, karena penguatan sebelumnya lebih bersifat ekstrinsik dan terikat pada isyarat-isyarat spesifik.
Karena seperti itu. Jadi perilaku perilaku yang dihasilkan, yang dilakukan oleh anak-anak itu berada dalam stimulus kontrol pemberian hadiah itu. Jadi ketika apa isyarat akan dan konsekuensinya hilang, ya perilakunya menjadi tidak muncul begitu. Itu yang kedua, Pak. Terus yang ketiga, resiko jangka panjang. Ya, resiko jangka panjang dari reinforcement and strict six tersebut adalah munculnya ketergantungan. Munculnya ketergantungan pada hadiah sehingga perilaku yang dihasilkan itu atau yang ditunjukkan itu bersifat oportunistik. Jadi saya mau melakukan itu ya karena ada hadiah. Kalau hadiah dihentikan ya nggak mau kan seperti itu, Pak. Singkatnya seperti itu. Terus yang keempat hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Putu. Jadi bisa dilakukan dengan cara selang-seling. Jadi apa tidak mudah ditebak begitu, Pak. Jadi apa dilakukan selang-seling meskipun itu terencana. Jadi supaya tidak mudah ditebak oleh target katakanlah seperti itu, Pak. Jadi bisa juga dengan memperkuat perilaku alternatif atau yang tidak kompatibel. Misalnya misalnya menunggu giliran tanpa harus disuruh, tanpa harus diberikan instruksi, sehingga anak anak belajar konsep prososial begitu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak D dan Pak Putu. Oke, itu demikian dari kelompok room 1. Silakan room 2, siapa yang akan mewakili? Izin saya yang mau mewakili. Baik, Silvi ya. Ya, silakan Silvi. Kalau dari yang nomor 1 tadi, eh, di sini kita mengidentifikasi bahwa kalau jenis reinforcement yang digunakan itu berupa positive reinforcement dengan kita menjurus kepada motivasi ekstrinsiknya dengan penjadwalan continuous reinforcement berupa bintang-bintang itu yang dikumpulkan oleh setiap siswanya. Terus em, nomor 2 di sini karena menjurusnya kepada motivasi ekstrinsik atau konsekuensinya, perilaku positif tidak bertahan lama setelah reward dihentikan karena yaitu tadi motivasinya yang dituju adalah motivasi secara ekstrinsiknya bukan karena motivasi internalnya intrinsik untuk bertanggung jawab kepada perilaku baik. Kemudian yang ketiga, resiko yang bisa aja terjadi di sini kami mengidentifikasi bahwa perilaku yang akan dibentuk, akan dimodifikasi itu tidak akan bertahan lama. Kemudian juga bisa kembali ke perilaku awal yang eh, perilaku awal sebelum diberikan reward. Nah, tapi di sini kita juga mengidentifikasi kalau misalkan dari reinforcement yang telah diterapkan oleh Bu Rina ini bisa aja muncul modifikasi perilaku baru yang tidak diharapkan karena si anak itu mengalami perubahan persepsi dari hadiah, dari makna dari hadiah itu sendiri. Jadi seperti misalnya kayak si anak itu mau melakukan sesuatu, tapi mereka ngarepin ada hadiah gitu. Mana hadiahnya? Aku sudah melakukan ini, begitu. Kemudian untuk yang keempat, strategi yang bisa untuk dilakukan itu kita melakukan pelan-pelan dari strategi awal yang diterapkan Bu Rina tadi. Kita shaping dengan yang awalnya kita memberi hadiah berupa hadiah fisik menuju ke bentuk yang verbal seperti pujian itu. Yang kemudian selain itu juga
eh sambil kita menerapkan berupa reward-reward itu, kita juga memberi pemahaman kepada anak terkait dengan konsekuensi dari perilaku mereka. Kayak semisal ketika anak-anak mau untuk merapikan mainannya, meskipun itu cuman pada hari itu aja, si si Burina bisa memberikan pemahaman kalau misalkan mainannya dirapi seperti ini, kan kita jadi lebih enak untuk mencari mainannya seperti itu. Terus juga Burina ini perlu untuk menetapkan target yang jelas, target perubahan perilaku pada anaknya itu, meskipun perilaku yang berubah mungkin hal yang nggak terlalu bagus-bagus banget, kayak yang penting anak-anak bisa menaruh mainannya di tempatnya aja gitu, atau misalkan duduk be- duduknya itu rapi aja, tapi masih mungkin celometan ke sana sini, tapi yang penting anak-anak itu ada perubahan perilaku, ditetapkan targetnya yang dengan jelas. Nah, selain itu juga di sini ketika perilaku baru sudah terbentuk, kita juga melibatkan anak-anak untuk berperan dalam memodifikasi perilaku untuk diri sendiri dan juga di sekitarnya. Kayak semisal anak-anak didorong untuk saling mengingatkan satu sama lain, untuk membantu temannya dan sebagainya begitu, Pak. Itu dari kami. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahin lagi. Apakah ada yang mau menambahkan atau sudah cukup Mau dari room 2? menambahkan mungkin Pak, Oke, silakan. kalau mungkin kita bisa kombinasikan yang tadi positive reinforcement, kita bisa kombinasi juga dengan negative reinforcement. Jadi contoh kalau anak-anak merapiin mainannya, PR-nya dihapuskan gitu, ditiadakan. Jadi siapa yang bisa membereskan apa namanya mejanya, contoh. Itu satu. Eh, Terus em, supaya eh, contoh tadi kan udah dibilang shaping ya. Mungkin Ibu Agnes mau menambahkan tadi ada poin Ibu Agnes kayaknya bagus banget. Oke, sebenarnya mirip sih sama karena itu kesepakatan kelompok. Tapi prinsipnya adalah karena itu perilaku eksplisit, kemudian kita eh, otomatis ada langkah-langkah yang berikutnya. Jadi ketika continue, kemudian kita ada internetan dan kemudian kita eh, eh, modifikasi itu kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Jadi tidak bisa berhenti hanya karena faktor eksternal saja yang kita benahi, kita stimulus dari sana. Nah, karena kita juga memang harus menumbuhkan dari instruksinya. Jadi misalkan nih, kalau tadi sih kita melihatnya salah satu cara itu yang berikut-berikutnya itu lebih pada bagaimana setelah anak-anak itu mulai bisa memahami bahwa merapikan mainan selain dapat hadiah. Nah, itu pelan-pelan adalah ketika anak-anak itu mulai bermain, bukan ketika selesai bermain. Itu mereka ditunjukkan nih, coba cari mainan ini. Nah, itu mereka bisa sudah langsung cari tuh mainannya langsung ketemu, tidak ruwet kalau mainannya itu berantakan. Nah, itu ada penyadaran, ada mindfulness-nya di sana. Terus kemudian juga bisa jadi pada saat eh, eh, peran sosial. Tadi saya lupa teorinya siapa, tadi Mbak Amel yang ingat. Nah, anak-anak itu dilibatkan dalam peran sosial. Jadi yang sudah biasa merapikan, sudah yang bisa, mereka membantu teman-temannya untuk yang belum rapi, belum bisa merapikan mainan atau yang belum bisa diam. Nah, kalau mereka membantu berperan sosial, mestinya itu akan lebih erat melekat pada memori anak itu dan merubah perilakunya dengan akhirnya nanti dengan sendirinya makin lama makin makin terbiasa. Itu sih Pak. Itu kira-kira tambahan dari saya yang kurang lebih sama. Terima kasih. Terima kasih ya untuk teman-teman mahasiswa yang sudah menyampaikan idenya. Eh, Kesimpulannya bagus bagus semua dan kita coba bahas kembali
kasus ini begitu ya. Kurang lebih akan sama seperti teman-teman yang sudah menyampaikan begitu ya. Cuma saya ingin lebih mensistematiskan lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat kasusnya tadi, ini adalah kasus betul di mana reinforcement eksternal yang digunakan oleh Bu Rina ini ya berupa hadiah, pujian, ya pakai sistem star chartnya itu. Nah, permasalahannya kan terjadi, ini sudah berjalan baik, karena berjalan baik, itu kemudian ternyata setelah sistem dihentikan, motivasi anak itu menjadi turunnya tajam. Jadi malah justru enggan berbagi tanpa janji bintang, gitu ya. Ini permasalahan yang menggambarkan ketergantungan pada reinforcement intrinsik, begitu. Dan ini memang sudah ada risetnya, begitu. Risetnya mengatakan bahwa eh, reinforcement eksternal yang berlebihan itu bisa menghambat perkembangan motivasi intrinsik. Jadi bukannya dia menuju motivasi lahir dari dirinya karena saya ingin baik, karena saya senang membantu, karena saya senang melakukan suatu kerapian, tapi justru lebih didominasi oleh motivasi eksternal. Mana hadiahnya gitu kan? Itu yang jadi itu merupakan perkembangan dari teorinya si Deci dan Ryan dari self determination theory begitu yang dia menemukannya demikian. Jadi ternyata praktek baik itu punya efek gitu ya. Praktek baik dalam teori-teori Skinner itu punya efek bagus, tapi juga punya efek yang buruk ketika diterapkan dalam kondisi-kondisi yang tertentu begitu ya. Nah, ini juga maka kita perlu analisa gitu kenapa bisa terjadi ya. Terjadinya adalah ketika konsekuensi eksternal itu menjadi satu-satunya alasan perilaku. Kalau bahasanya teorinya si Desi dan Ryan itu dia bilang over justification effect gitu ya. Coba saya tulis saja, saya tulis sebentar, saya share kertas kosong dulu. Nah, nama teorinya adalah it's self determination theory. Desi dan Ryan itu tahun 2017 ya. Dia bilang kondisi ini namanya adalah over justification. Jadi reward eksternal itu menggeser fokus dari ingin berbuat baik menjadi ingin dapat hadiah gitu ya. Nah, ini biasa terjadi sama anak-anak gitu. Jadi dari ingin berbuat baik menjadi ingin mendapatkan hadiah. Nah, itu adalah problem yang terjadi menurut self determination theory ini. Kalah jadi motivasi eksternal, internalnya kalah oleh eksternalnya, nggak terbentuk dia, belum terbentuk motivasi internal itu. Makanya kemudian modifikasi perilaku itu kemudian dia punya tuntutan itu dari menggeser motivasi eksternal yang pada awalnya dia harus secara perlahan digeser menjadi motivasi internal begitu, bahkan menjadi perilaku baik yang bersifat generalization ya. Jadi suatu perilaku baik itu bisa diterapkan dalam segala kondisi begitu. Ini artinya bahwa perilaku itu masih perilaku apa ya? Reinforcement itu masih berfungsi sebagai fungsi instrumental. Kalau aku baik, aku dapat hadiah. Gitu. Bukan apa namanya? Bukan fungsi ini, bukan fungsi bukan fungsi sosial afektif. Nah, harusnya kan begini ya. Kalau mau hasil intervensi itu baik, kan gitu, dia bisa sampai ke tahapan hilang.
dia sampai ke tahapan begitu ya, sampai tahapan yang ini. Nah, modifikasi perilaku itu dituntut kita mendesain itu sampai dia lahirlah fungsi sosial afektifnya begitu. Nah, sekarang kan ada problem gitu. Problemnya adalah ada adiksi. Adiksi, ada ketergantungan, problemnya ada ketergantungan pada reinforcement eksternal tadi, hadiah tadi. Itu problemnya. Sudah terjadi ini, sudah terjadi di kasusnya kelasnya Bu Rina ini. Nah, kita harus kemudian beranjak dari ketergantungan reinforcement eksternal ini untuk mengubah dia menjadi perilaku yang bergeser kemari gitu ya, bergeser kemari. Maka nanti secara modifikasi perilakunya, maka kita harus menghapus motivasi eksternalnya atau menghapus hadiahnya secara bertahap. Maka kita akan pakai namanya fading. Gitu ya. Fading ini akan kita lakukan di tahapan ini, lahan-lahan. Jadi nggak bisa dihilangkan langsung. Bu Rina kan langsung menghilangkan gitu dan terjadi kekacauan di kelasnya gitu. Dia harus kembali melakukan itu lagi, tapi akan perlahan-lahan dihilangkan reinforcement eksternalnya tadi, positif reinforcement eksternalnya dihilangkan perlahan-lahan. Nah, proses ini begitu ya, secara realistik itu nggak bisa sebentar, begitu, nggak bisa sebentar. Bisa jadi ini proses ini dari fading ini sampai ke fungsi afektif sosial itu muncul, itu bisa makan waktu sebulan sampai 3 bulan. Lama ya. Lama, ini realistisnya agar tidak kita kemudian tidak bilang putus, oh saya udah putus asa, sudah melakukan nggak berhasil gitu ya. Orang butuh waktu untuk berubah karena target kita sampai dia ke fungsi sosialnya itu butuh waktu sekian sekian lama kalau mau dirancang secara realistik begitu. Nah, jadi kita gunakan behavioral fading, kita hapus bertahap reinforcement eksternalnya sambil, nah itu kita harus gabungkan dia sambil fading itu tadi, sambil harus ditambah dengan reinforcement sosial. Sosialnya seperti ketika ada anak yang berbuat yuk kita tepuk tangan gitu ya, kasih pujian, terus dikasih celebration ya. Kalau teman-teman terlibat aktif di dunia sekolah anak-anak biasanya ada celebration gitu ya. Contohnya celebration misalnya ada anak yang lama mogok datang gitu ya, terus dia belajar sekolah ya, biasanya kita celebration dia dengan apa ya, dengan pengakuan pujian, atau kadang-kadang orang tuanya itu memberikan makanan buat teman-temannya, jadi seperti pengakuan sosial kembali, you are welcome gitu ya. Nah, sambil investasi solusinya ada, mulai bertahap, frekuensi hadiah eksternalnya itu dikurangi, kemudian refleksi emosionalnya itu mulai dikaitkan. Jadi pembelajaran refleksinya mulai dibangkitkan, gitu ya. Pembelajaran refleksi itu seperti ketika seseorang anak itu berhasil memberikan misalnya meminjamkan barang kepada temannya gitu ya, terus gurunya akan membantu dia untuk merefleksi gitu ya, apa yang kamu rasakan waktu kamu bantu temannya, oh saya senang Bu Guru ya gitu ya. Nah itu adalah proses untuk membuat anak refleksi, ternyata ketika saya berbuat baik, saya minjami teman itu pensil atau pen, teman itu yang dipinjami senang, saya juga merasa senang gitu. Nah itu artinya perasaan senang dan terima itu menciptakan reinforcement alami. Jadi ada reinforcement alami ya. Jadi dari reinforcement sosial yang sifatnya masih buatan itu nanti harus digeser menjadi reinforcement alami. Gitu. Jadi mulai digeser deh ya. Dari kita mau fading untuk mengurangi ini
sambil kita menguatkan yang ini gitu ya. Kemudian saat bersamaan kita mulai menggesernya menjadi reinforcement alami begitu ya. Jadi ini reinforcement alami ini muncul kalau kita bisa mengajak anak-anak atau di kelasnya itu bisa refleksi. Refleksi ini akan memunculkan reinforcement alami. Eh, Tanpa refleksi bisa nggak? Akan lebih cepat kalau dengan adanya refleksi, karena kadang-kadang kita ngalami suatu peristiwa biasa-biasa saja gitu ya. Kalau kemudian kita diajak refleksi, oh ternyata itu hikmahnya ya, oh ternyata perasaan senang saya muncul dari situ ya. Nah itu memunculkan reinforcement alami yang ada dalam diri si anak, beberapa anak, satu anak, beberapa anak sampai menjadi satu kelas itu gitu ya. Nah pendekatan ini itu kalau di perkembangan selanjutnya saya bisa saya turunkan lagi alami itu ini namanya disebut sebagai ini perkembangan modifikasi perilaku kelanjutan ya, dari Stranger itu dia bilang ini namanya konsepnya adalah mindful reinforcement. Ya. Jadi mindful reinforcement adalah ada penguatan reinforcement yang disertai dengan kesadaran emosional dan makna sosial dari perilaku tersebut. Nah, itu. Ini perkembangan lanjutan dari si modifikasi perilaku tersebut. Nah, konsep sederhananya itu yang perlu kita lakukan. Cara melakukannya berapa lama? Nah, itu saya bilang kita bisa pecah menjadi fase-fase proses ini gitu. Pecah fase-fase, bisa anggaplah kita butuh waktu berapa ya, 1 minggu, 2 minggu kayaknya kurang. Kita pecah menjadi namanya fase 1, fase 1 ini sambil kita fading, sambil konteks emosionalnya dimasukkan, ini bisa makan waktu 1 sampai 2 pekan. Sistem bintang tetap jalan, reward jalan gitu ya, respon eksternal tetap jalan, tapi ada konteks emosional gitu ya. Tadi yang respon eksternal tetap jalan plus konteks emosionalnya itu dalam 1 sampai 2 pekan. Itu kan kita mau menghilangkan respon eksternalnya itu tadi kan, tapi nggak bisa langsung, kita mau fadingkan, kita butuh waktu sampai 2 minggu sambil dia sambung dengan konteks emosionalnya tadi gitu. Jadi ketika orang berhasil dapet bintang itu sambil gurunya ngomong, ih hebat kamu dapet bintang karena nolong teman, iya teman menjadi senang gitu ya. Mulai diarahkan kesadarannya untuk mainkan bintang ini karena menolong teman atau berbuat baik, terus efeknya saya happy atau teman happy gitu ya. Jadi ada proses asosiasi antara perilaku positif dengan perasaan positif. Sudah mulai digabungkan, bukan hanya this is not about game, not about hadiah, about reward ya, tapi positive feeling gitu ya, gitu. Nah, kemudian setelah mulai biasakan itu, oke, kita mulai masuk ke fase 2 misalnya gitu ya. Kita masuk fase 2, ini fadingnya lebih kencang lagi. Frekuensi pemberian hadiahnya enggak lagi. Bintang mungkin iya, tapi hadiahnya mungkin tidak. Atau bintangnya mulai dikurangi, mulai pakai intermittent misalnya gitu ya. Mulai. Ya. Atau kriterianya diketatkan. Misalnya dulu perilaku baik apapun itu dikasih bintang. Kalau sekarang kalau dia bisa melakukan perilaku baik tanpa diingatkan dikasih bintang. Jadi agak diketatkan mana kriteria pemberian bintang, diketatkan gitu ya. Nah, sebagai gantinya
kita masih tetap konteks emosional atau reinforcement sosialnya tetap jalan gitu ya. Reinforcement sosialnya tetap jalan. Ketika diketatkan, reinforcementnya lebih ditonjolkan. Yo, kita beri tepuk tangan buat Arka yang sudah berbagi tanpa diminta gitu ya. Tanpa disuruh, tanpa dinasihati. Oh, kita beri tepuk tangan pada Adi yang sekarang mulai rajin masuknya tepat waktu, luar biasa gitu ya. Jadi ada kebanggaan sosial dan penerimaan kelompok yang dimainkan di sini. Ini bisa jadi 1 minggu, 2 minggu untuk fase 2 ini gitu ya. Fase 2 ini. Kemudian perlahan-lahan gitu ya, kita masuk fase 3 gitu. Misalnya ya, ini bebas mau fase berapa, kita anggap fase 3 gitu. Fase 3 itu sudah masuk ke fase refleksi. Refleksi sifatnya intrinsik. Ya, refleksi. Jadi guru sudah mulai aktif melakukan memfasilitasi refleksi emosional sederhana. Gimana waktu rasanya kamu waktu bantu temanmu senang? Wah, itu rasanya muncul karena kamu berbaik. Jadi kesadaran moral, empati, regulasi diri itu yang lebih dikencangkan di fase ketiga, begitu. Daripada motivasi eksternal tadi, gitu ya. Nah, kalau sudah bisa masuk fase 3 ini sebenarnya sudah oke. Sudah oke, karena anak-anak sudah mulai melupakan feedingnya sudah berjalan, motivasi eksternalnya sudah jauh berkurang sekali, sudah nggak ada permasalahan di situ. Nah, itu tinggal kalau ini oke berjalan dengan baik, katakanlah 1 minggu, 2 minggu berjalan, rasanya kita bisa masuk ke fase terakhir itu untuk generalisasi, gitu ya. Dan pemeliharaan, berarti anak-anak itu mampu menerapkan perilaku yang telah dipelajari dari satu situasi ke situasi yang berbeda tanpa harus dikasih reinforcement lagi atau dikasih nasihat lagi, begitu ya. Nah, jadi sederhananya dengan tahapan-tahapan ini maka kita berharap anak-anak tidak hanya berbagi saat ada guru atau saat bintang, tapi memang sudah lahir dari motivasi instruksinya gitu ya. Dan dia bisa nerapin bukan hanya saat di kelas, tapi juga saat di waktu istirahat atau saat di rumah, karena nilai perilakunya, karena sudah lahirnya adalah value namanya. Di sini yang adalah value intrinsik ya, motivasi setengah itu sudah melekat dalam diri anak, dia bisa melakukannya kapan saja. Nah, pembelajarannya dari kasus kita ini satu, solusi kita itu bukan memberikan nasihat gitu ya. Solusinya bukan nasihat, tapi sebuah sistem yang kita terapkan kepada satu lingkungan. Makanya saya bilang kerennya modifikasi perilaku ini adalah ini bukan sekedar terapi individu ya, tapi dia bisa terapinya berbasis komunitas. Kelas itu kan komunitas ya. Alih-alih menasehati, kita menciptakan lingkungan, karena terapi modifikasi perilaku itu adalah pada esensialnya dia itu mengelola lingkungan. Lingkunganlah yang diatur. Kalau kita kemarin belajar kan teori analisis fungsional dari ABC itu kita belajar kemarin ABC ya, kita sudah belajar ABC, dan behavior dan konsekuensi ya. Kita tidak ngejar ini misalnya dengan nasihat, no, kita tidak. Ini perlu tapi belum saatnya. Kita berfokus kepada A-nya dan berfokus kepada C-nya ya. A dan C. Kalau pakai C kita berarti pakai teorinya Skinner. Baik A maupun C itu sama-sama modifikasi kasih lingkungan.
lingkungan yang dimodifikasi itu sambil diarahkan dia perlahan-lahan sampai menjadi bagian internal dari diri sendiri, begitu ya. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Baik, silakan apakah dari konsep yang kita pelajari hari ini ada sesuatu yang perlu didiskusikan? Apa nanti materinya yang tadi Bapak sempat tunjukin mungkin bisa share ke kita, Pak? Yang mana itu? Ada beberapa tadi. Beberapa yang itu kan sudah, yang bahan bacaannya kan sudah. Satu aja ya, Pak ya. Ya itu kan, yang kalau yang saya tampilkan itu ringkasan aja. Sebenarnya Yang bahan panjangnya sudah ada, begitu ya. oke. Oh, Yang ringkasan Pak, boleh Pak? ya ringkasannya. Ya kan apa terkait konsep inti yang tadi itu loh, reinforcement itu Pak. Oh ya, Positif reinforcement. negatif Baik. itu. Nanti reinforcement apa? Eh, kunci untuk memahami reinforcement ya. Itu tadi Iya ya. Pak. Oke, Betul, nanti akan betul. saya Yang share. ringkasan tadi itu Pak. Ya, betul karena eh, itu sering keliru gitu ya. Bahkan buku-buku juga menerjemahkan reinforcement dan punishment juga keliru. Seharusnya kita cara salah paham dalam memahaminya. Hanya kita perlu kembali kepada teorinya. Si Skinner ngomongnya apa sih itu? Itu aja dah. Jangan diterjemahkan dari Inggris ke Indonesia, nanti salah kaprah. Nanti bingung tuh antara positif reinforcement dengan negatif reinforcement dengan positif punishment, negatif punishment, bingung gitu ya. Bingung. Oke, nanti akan saya share, nanti bisa dipelajari secara mandiri gitu ya. Nah, nanti untuk menguatkan pemahaman kita pada konsep ini, nanti akan ada tugas gitu ya. Tugasnya sebenarnya tadi saya salah share, itu yang sudah saya share di chat yang pertama, itu tugasnya. Itu tugas ya, itu tugas pada hari pertemuan ini sampai menjelang pertemuan yang akan datang gitu ya. Jadi dikerjakan dengan cara proses yang kurang lebih kita lalui pada saat ini. Cuman memang contohnya agak lebih besar lingkungannya itu di setting eh, industri organisasi. Itu contohnya sengaja di setting industri organisasi agar ini semua mahasiswa tidak berpikir kalau konsep modifikasi perilaku itu hanya berlaku di setting pendidikan. Tidak begitu ya. Kita berlaku di segala setting, salah setting ya. Mau industri, mau pendidikan, macam-macam tergantung kita mau nerapinnya begitu. Ya, silakan Bu Agnes. Halo Pak. Ya, Pak, halo. saya, saya penasaran karena Bapak kan bikin settingnya tuh satu pendidikan anak-anak, dua Ah, bio kan. Nah, kan memang modifikasi perilaku itu kan bisa dipakai untuk segala setting. Nah, mm, pertanyaan saya itu apakah cara eh, stimulus eksternal tadi ya, yang pakai hadiah, misalkan kayak gitu kan. Kalau Pio pasti ada juga lah hadiah, kan bisa seperti kayak kenaikan pangkat atau apapun lah di oke. sana ya. Ah, Nah, kalau pribadi gimana dong Pak kalau klinis? Apakah bisa dengan stimulus eksternal oh, lebih dulu? klinis. Itu malah bisa banget kan dari individu bergerak sampai komunitas. Nah, yang jagonya Bu Anin nanti tuh. Nah, nanti project kalian adalah individu. Klinis individu gitu ya. Hmm. Ya. Oh, bisa ya. Oh, ya. Nanti gini. Ini kan kita masih baru kulit-kulitnya aja begitu. Teman-teman tuh belum fokus belajar apa namanya analisis secara khususnya gitu ya. Ada proses Aha. bisnisnya, kemudian apa gerak, kemudian membentuk tahapan-tahapannya apa, desainnya apa, termasuk tadi saya memperkenalkan eh, ya jangan dimakan begitu saja teori-teori. Yang penting saya paham ada respon positif, negatif, tapi juga kita lihat empirik penerapannya itu seperti apa gitu ya. Biasanya kalau kita tadi dari kasus tadi, ternyata kalau motivasi positif reinforcement digunakan terus-menerus itu ada efeknya begitu kan. Makanya nanti ada pembahasan khusus terkait
etika dari modifikasi perilaku ini. Jadi kalau jawabannya bakal kembali, individu bisa nggak? Tentu saja bisa. Misalnya apa gitu ya. Gitu. Misalnya mau bangun pagi jam 4 gitu, dimodifikasi perilakunya, ya bisa gitu ya. Atau mau dibuat jadi apa? Rajin olahraga. Asal mau betul-betul mau menerapkan ya, ya bisa gitu ya. Memakai modifikasi perilaku. Jadi memang para coaching itu ya, kalau coaching orang ya nggak muluk-muluk sebenarnya, kembali ke teori behavior ya, ya emang teorinya jadi itulah, bekerja di tataran perilaku ya, jadi memang bisa terlihat secara langsung, nggak tidak terlalu berpikir eh, persoalan internal. Tapi nanti kita akan bahas, di pekan lalu kan sudah saya bahas juga, kalau permasalahan-permasalahan sifatnya lebih dalam dari perilaku, itu mungkin modifikasi perilaku tidak bisa mengatasinya. Betul, saya membahas itu pada pekan lalu di ketataran individu, intervensi individu, batasan-batasan dari modifikasi perilaku, dia bisa menangani permasalahan perilaku, begitu ya. Tapi kalau ternyata setelah hasil asesmen dalam diagnosa individu itu didapatkan, ternyata sumbernya lebih 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 parah, gitu, misalnya traumatis, misalnya contohnya kemarin misalnya eh, ada orang misalnya fobia apa ya, fobia fobia apa ya, fobia lawan jenis misalnya begitu. Fobia lawan jenis itu ya nggak bisa misalnya kita pakai konsep didekatkan sedikit demi sedikit dengan lawan jenis, nggak bisa begitu, karena bisa jadi hasil dari diagnosa asesmen kenapa dia muncul begitu, itu ternyata ada trauma serangan seksual misalnya, gitu ya. Nah itu nggak bisa serta-merta langsung oleh modifikasi perilaku, bisa ketika dia ditemani oleh teknik-teknik yang lain gitu ya. Eh, Mungkin pendekatan behavior yang lebih kekinian sekarang gitu ya, dia bisa ditemani begitu, karena konsep Pavlov kan begitu. Konsepnya Pavlov itu dia bisa emosi tertentu atau apa namanya, ekspresi biologis tertentu itu bisa muncul, bisa dipelajari gitu ya. Rasa takut itu bisa dipelajari gitu ya. Nanti saya kira itu nanti perkembangan selanjutnya. Yang penting kita paham paham dulu dasar modifikasi perilaku, pelan-pelan saja gitu ya. Kita mulai memperkenalkan setahap demi tahap. Kita kemarin belajar Pavlov, Skinner secara umum, sekarang kita lebih dalam ke Skinner. Kemudian kita juga bahas tentang isu-isu yang mungkin terjadi dalam kasus-kasus realnya apa saja, dan pendekatan-pendekatan dari meta analisisnya mengatakan seperti apa, kenapa kok bisa begitu ya. Nah itu yang kita pelajari pada hari ini ya. Jadi kembali, modifikasi perilaku bisa untuk pribadi, individu, pribadi sendiri atau individu orang lain, atau kelompok atau bahkan komunitas yang lebih besar begitu. Baik, saya kira itu gitu ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Cukup Iya, ya? Pak. Cukup. Cukup. Tugasnya itu sudah saya share sih di chat di bagian pertama ya. Kalau nggak salah ya, yang saya bilang salah, itu tugasnya itu ya. Cek lagi deh, betul nggak ya? Ya, bonus yang menyulut stres ya. Levelnya organisasi, psikologi, industrialisasi, eh, perusahaan startup, sistem bonus, tapi hasilnya malah kompetisi ya. Dari kolaborasi bergeser menjadi kompetisi, gitu ya. Jadi budayanya malah budaya kompetisi karena ini. Nah, itu coba dipelajari kasusnya dan coba dianalisa gitu ya. Oke, baik. Demikian pertemuan kita pada siang ini. Eh, Semoga ini jadi kuliah terakhir di akhir pekan. Selamat beristirahat di akhir pekan. Eh, Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Siang, Pak. Makasih. Makasih, Pak.